Ya, saya coba share dulu. Ya, sebagaimana biasa ya, awal mata kuliah apapun gitu ya, sebelum kita mulai perkuliahan, ada semacam kontrak kuliah yang harus kita sepakati, sekaligus apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya, dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 gitu ya, ke-14 sampai dengan ujian akhir. Nah, ini nanti kita lihat apa saja. Nah, eh, untuk kontrak kuliah gitu ya, saya pikir eh, karena kalau menggunakan daring ini agak susah juga ya kita melakukan kontrak kuliah. Nah, kalau biasanya kalau dalam tatap muka gitu ya, kontrak kuliah ini bisa kita sepakati misalnya tadi ya berpakaian formal, sopan, rapi ya, bersepatu dan baju berkerah gitu. Dilarang menghidupkan alat komunikasi gitu ya seperti itu, dan tidak apa mahasiswa harus tanda tangan kan itu ya, daftar hadir seperti itu. Tapi karena model daring, hal-hal ini tidak bisa kita eh, gunakan, kita sepakati gitu ya. Yang yang kita sepakati hanya mungkin saya harapkan kalian ya minimal ya 75% gitu aja ya bisa hadir gitu ya. Karena kalaupun misalnya saya katakan eh, ketika kita Zoom itu kalian harus apa namanya menampilkan, misalnya ini agak susah juga karena kadang-kadang menampilkan eh, wajah ya waktu di Zoom itu membuat juga nggak tahu sih, katanya kuota semakin ini juga ya, terus kemudian kadang-kadang juga sinyal juga tidak bagus gitu. Eh, kebanyakan makanya apa namanya tidak membuka ya ininya, tapi menutup, tapi tetap eh, hadir di tempat masing-masing begitu. Saya pikir ini yang apa namanya tasbaki, artinya saya percaya kepada kalian bahwa kalian hadir atau mengikuti kuliah saya gitu ya dalam keadaan posisi yang bagus, artinya ya saya kan tidak tahu ya seperti apa kalian di tempat kalian menerima apa namanya untuk mengikuti mata kuliah ini gitu, apakah sedang tidur, sedang jalan, sedang apa gitu. Tapi eh, kalian itu kalian akan mengikuti apa namanya dengan baik apa yang menjadi eh, kalian itu ya untuk mengikuti mata kuliah gitu. Sebenarnya secara ideal, secara adab yang bagus itu mengajar itu adalah tatap muka gitu ya. Itu adalah etika adab belajar mengajar itu sebenarnya tatap muka yang secara syariahnya dibenarkan gitu ya. Secara etikanya tatap muka gitu. Karena dengan tatap muka itu pengajar sama yang diajar itu eh, akan saling memahami itu ya, mengetahui gitu ya, bukan saja secara pengetahuan gitu ya, tapi secara psikologis pun yang mengajar juga akan memahami gitu ya, apa yang menjadi kendala yang diajar atau kendala mahasiswanya seperti apa gitu. Jadi kalau model daring kan kita tidak, saya sendiri tidak tahu ya kendala apa yang kalian hadapi kan gitu. Apalagi akuntansi keuangan duanya adalah akuntansi hitungan ya, bukan teori itu. Kalau teori kalian bisa belajar gitu ya. Saya kasih saja apa namanya poin intinya, kalian tinggal memahami saja, kalian bisa itu. Tapi kalau yang sifat hitungannya mau tidak mau kalian harus melihat gitu ya pada layar gitu dengan pelan-pelan. Apalagi ini akuntansi kan, kalau akuntansi keuangan dua adalah lanjutan dari pengantar akuntansi gitu ya. Jadi seperti saya katakan bahwa pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 itu seharusnya bagi saya kalian sudah
harus sangat paham gitu, sehingga apa yang nanti diajarkan di akuntansi keuangan 1 atau akuntansi keuangan 2 itu akan menjadi sangat mudah gitu. Mau ndak mau ya kalian ya harus memperhatikan ya apa namanya, layar yang ada di depan Zoom kalian gitu, untuk melihat langsung ya hitung-hitungannya seperti apa gitu. Kalaupun nanti mungkin nggak tahu apakah dia apa Gibran membuat ininya tutorialnya gitu, saya tahu mungkin juga anu ya, Gibran ini ya merekam ini ya. Gibran? Oke, Gibran. Iya, Pak. Ya, baik. Ya, begitu ya sebelum kita mulai materi mata kuliah, jadi itu ya yang ada biasa ya penilaian. Jadi penilaian yang saya lakukan itu 40% itu absensi ya. 40% itu adalah kehadiran ya. 10% itu adalah tugas. Ada berapa tugas saja yang saya berikan itu. Kebanyakan memang kehadiran. Nanti banyak kan dari Zoom-nya atau kita bertatap muka atau daring itu yang lebih banyak. Makanya kehadiran ini bagi saya yang sebutkan itu. UAS 25% dan UTS 25% gitu ya. Ya, artinya seperti saya katakan tadi, UTS PAS ini adalah bahan evaluasi saya aja gitu ya. Bahan evaluasi sampai sejauh mana kalian memahami materi mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini. Gitu. Nah, untuk referensi ya untuk akuntansi keuangan 2 hampir sama saja ya referensi bukunya. Kalau saya baca semua buku akuntansi keuangan 2 itu materinya sama gitu ya. Kalau yang saya punya yaitu ya yang saya pernah baca ya yang ini Ikatan Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan, Intermediate Accounting yang punya Jaki Baridwan, terus Dasar Akuntansi yang punya Haryono Yusuf gitu ya. Akuntansi Keuangan yang punya Kris Miaji, KISO, nah ini yang bahasa Inggrisnya ya. Tapi ada juga terjemahannya. Kemudian yang lain-lainnya terkait dengan kalian boleh melihat mencari di Google ya yang terkait dengan akuntansi keuangan 2 gitu. Yang jelas ketika kalian memilih buku akuntansi keuangan 2, coba kalian lihat-lihat dulu ya bukunya gitu, mana yang paling mudah dipahami gitu ya. Paling mudah dipahami. Biasanya memang yang paling mudah dipahami itu buku-bukunya yang karangan orang Indonesia ya, orang Indonesia. Kalau model KISO itu dia memang walaupun terjemahan ya, tapi kadang-kadang kita sulit memahami gitu. Bahasa terjemahan itu kadang-kadang ya berbeda ya, namanya juga terjemahan gitu. Tapi kalau yang orang Indonesia yang langsung yang ngarang biasanya kita langsung paham gitu ya apa maksud dari per lembar dari buku tersebut gitu. Nah, itu bedanya kalau kita kalau kita beli yang buku terjemahan gitu. Jadi kita bukan sok ke Inggris-Inggrisan kan gitu. Punya kita buku Inggrisnya atau buku yang buatannya luar negeri, tapi kalau kita tidak pahami juga percuma gitu. Tapi kita membeli buku itu yang mudah dipahami gitu ya, dan itu akan menjadi standar kita menjadi acuan ya untuk belajar gitu. Yang saya harapkan kalau kalian membeli buku ya cari buku-buku yang mudah ya, terutama dengan akuntansi keuangan 2 gitu. Jadi jangan cari yang sulit gitu. Ini pengalaman ya, lagi sekali kenapa saya anjurkan untuk beli buku gitu ya. Karena gini, lagi sekali ke depan itu kita tidak tahu ya seperti apa pekerjaan itu. Saya sendiri dulu tidak pernah menyangka ya untuk menjadi dosen gitu ya. Walaupun waktu itu jadi praktisi ya, menjadi seorang accounting gitu. Dan saya juga tidak menyangka menjadi dosen gitu kan gitu. Jadi
ternyata menjadi dosen kan harus banyak buku gitu. Nah, kalau kalian dari sekarang mengumpulkan buku-buku tentang accounting kan gitu, jadi ketika besok ketika mungkin menjadi dosen, jadi sudah ada bukunya kan begitu. Sekarang sudah di gitu kan gitu. Ya, ini buku ajukan yang saya gunakan gitu ya. Ya, lagi sekali saya tidak membatasi buku ini gitu ya. Dan terserah mau membeli buku yang lain juga tidak masalah. Yang penting kalian bisa memahami yang kalian tersebut gitu. Baik, ya ini nanti berapa materi yang akan kita tadi ya dalam satu semester ini cakupannya ya kewajiban lancar, utang jangka panjang, modal saham, laba ditahan, pendapatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, sewa guna usaha gitu ya. Intinya ini, yang seperti saya sudah katakan bahwa untuk akuntansi keuangan 2 gitu ya, kita akan lebih banyak berbicara di neraca di sebelah bagian kiri ya, di bagian hutang sama modal itu. Tapi kalau di akuntansi keuangan 1 kita lebih banyak bicara di akuntansi aset ya, di neraca sebagian sebelah kanan gitu. Kalau kemarin kita sudah selesaikan ya untuk akuntansi keuangan 1, kita lebih banyak berbicara tentang aset gitu ya, baik aset lancar maupun aset tetap gitu. Yang di akuntansi keuangan 2 ya, masukan 2 ini kita lebih banyak hutang atau hutang dan modal, hutang atau kewajiban ya, atau liabilitas sama saja. Hutang, kewajiban atau liabilitas itu sama saja, sama bahasanya sama hutang. Ya. Ini yang kita akan pelajari ya pertama minggu pertama tentang penjelasan silabus ya, tentang bagaimana kewajiban lancar, kemudian minggu kedua kewajiban ini berkaitan dengan hutang bank, kemudian di minggu ketiga nanti masih berkaitan dengan kewajiban atau hutang tapi berkaitan dengan hutang. Kemudian masih di minggu keempat berkaitan dengan hutang tapi ini berkaitan dengan hutang pajak. Nah, nanti di minggu kelima sama 6 itu ada utang jangka panjang gitu ya. Kita membahas tentang obligasi gitu ya. Kemudian minggu ketujuh sama 8 itu tentang modal saham. Ya, bagaimana kita bicara tentang modal saham. Minggu 9 berkaitan dengan laba ditahan, 10 11 pengakuan pendapatan, 12 investasi jangka pendek ya. Investasi jangka pendek, kemudian ke-13 investasi Ngelak ya? ini nanti yang akan kita itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita coba memulai kaitan dengan hutang, saya coba merefreshing kembali supaya kalian mengingat kembali tentang akuntansi ya. Walaupun kemarin di akuntansi keuangan 1 sudah saya materinya, tapi saya mencoba refreshing kembali karena biasanya memang akuntansi ini harus diulang-ulang kembali ya. Berapa saya kemarin saja uji ya di ujian skripsi ya teman-temannya itu kebanyakan memang kadang-kadang lupa gitu. Sampai hal-hal yang sangat dasar tentang akuntansi sangat cepat sekali lupa gitu. Makanya saya mencoba merefresh kembali gitu. Nah, mudah-mudahan dengan menyegarkan kembali nanti materi selanjutnya tentang akuntansi keuangan 2 ini akan lebih dipahami. Baik, saya coba dulu ya dengan keuangan 2. Kelihatan ya?
Kelihatan. Halo, kelihatan ya ininya ya? Kelihatan Ya, ininya jelas. slide-nya ya? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Baik. Saya coba memulai dari siklus akuntansi itu ya. Ini hal yang dasar, tetapi kebanyakan mahasiswa akuntansi kadang-kadang juga lupa gitu ya dalam proses apa gitu. Apa namanya? Siklus akuntansi itu memang selalu dimulai dengan dokumen transaksi ya, dokumen transaksi ya. Jadi istilahnya dokumen transaksi ini ya transaksi yang terjadi yang di setiap hari di perusahaan itu entah dalam bentuk voucher atau apa gitu ya, dokumen apa gitu yang hal itu bisa apa namanya dalam bentuk nominal, dalam bentuk nilai gitu ya. Nah, dokumen transaksi ini ya kemudian itulah dimasukkan ke dalam jurnal gitu ya, dalam jurnal transaksi jurnal yang sebuah accounting itu. Makanya saya katakan jurnal ini sangat-sangat penting ya bagi seorang bagi accounting. Disinilah apa kalau kita bilang otaknya daripada akuntansi itu di jurnal gitu. Nah, di sana ada buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian ini gitu ya. Ini kalau kalau di sistem ini kita tidak akan buat gitu ya, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, apa segala itu tidak akan kita buat. Itu udah sistem yang membuat gitu, sistem. Kita cukup di jurnal saja apa namanya bermainnya gitu di jurnal. Makanya kalau kalian sebagai orang accounting lemah di jurnal, sudahlah laporan keuangan pasti akan kacau gitu. Pasti akan apa namanya tidak akan bisa menjadi sebuah laporan keuangan gitu. Makanya ini jurnalis menjadi sangat penting dan kalian harus pahami tentang jurnal gitu, tentang jurnal. Makanya saya katakan ini jurnalnya itu tempat seninya seorang accounting gitu ya. Makanya sering saya katakan jurnal ini salah satu alat ya yang digunakan oleh seorang accounting bisa untuk apa namanya ke kiri apa ke kanan gitu. Artinya ke kiri ke kanan itu ke kiri ya bisa menyeleweng gitu ya ke kanan itu ya apa namanya itu adalah accounting yang baik kan gitu ya. Ya artinya salah jurnal gitu ya apa namanya memanipulasi jurnal itu bisa jadi laporan keuangan juga akan menjadi tetap menjadi baik itu tapi itu apa dengan memanipulasi jurnal gitu. Makanya kadang-kadang ya laporan keuangan itu ada dua versi ya. Ada yang versi baik gitu ya karena memang jurnal yang dibuat adalah bagus gitu ya. Ada juga versi baik memang jurnal yang dibuat tidak melenceng dari yang awal. Makanya saya katakan dimanapun di perusahaan biasanya umumnya ya dia mempunyai namanya dua catatan gitu ya, dua buku ya, dua buku. Satu memang buku yang digunakan internal itu yang memang benar-benar buku yang sesuai dengan keadaan perusahaan kan gitu ya. Nanti istilah buku kedua itu untuk eksternal gitu. Itu untuk eksternal gitu. Jadi untuk eksternal inilah yang saya tidak katakan itu. Jurnal bisa dimainkan untuk apa namanya sekedar untuk memenuhi ya kebutuhan eksternal gitu. Bermainnya di jurnal. Sampai saya katakan jurnal pun bisa katakan bisa kita menghilangkan barang-barang perusahaan dengan jurnal bisa gitu. Tidak selalu orang tuh mencuri ya, mencuri langsung barang perusahaan tuh tidak. Orang akuntan itu bisa loh menghilangkan apa namanya peralatan apa perusahaan itu dengan jurnal itu dengan cukup dengan jurnal apa namanya penamenannya. Makanya saya katakan akuntansi itu seni kan gitu ya, seni itu ya. Ya sering saya katakan seni itu bisa seni yang baik gitu ya. Ya, ada yang seni yang melenceng gitu ya. Ya itu seperti tadi, seni yang melenceng seperti tadi. Bisa menghilangkan apa peralatan perusahaan dengan menggunakan jurnal lah itu yang tidak bagus kan gitu. Baik, ini siklus dari jurnal kemudian baru kan dibuat buku besar gitu ya. Buku besar itu kan kumpulan ya dari jurnal-jurnal yang sama kemudian diklasifikasi ya menjadi buku besar yang mana yang bekas, mana yang bank, mana yang persediaan itu ya. Itu namanya buku besar. Kemudian setelah membuat buku besar menjadi neraca saldo gitu ya. Neraca saldo, ya neraca saldo itu ya apa namanya neraca yang
belum menjadi laporan ya, menjadi laporan karena setelah dibuat mungkin kadang-kadang ada juga yang harus disesuaikan ya, itu sehingga dibuatlah jurnal penyesuaian gitu ya. Nah, nanti setelah dibuat jurnal penyesuaian barulah menjadi neraca saldo penyesuaian yang akan menjadi sebuah laporan keuangan gitu. Kalau sudah jadi laporan keuangan sudah selesai ya, baru kemudian ditutuplah laporan keuangan itu. Jadi nanti sudah ditutup akan memunculkan neraca saldo penutup. Jadi neraca saldo penutup itu neraca saldo yang awal yang akan digunakan kembali di untuk melakukan transaksi lagi gitu, di jurnal lagi seperti itu. Itu adalah proses dari siklus akuntansi ya. Seperti itu prosesnya. Jadi ini yang proses ini jangan kalian sampai lupa ya. Ini hal-hal ini yang akan ditanya terus ya sampai dengan semester 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan kalian nanti ujian skripsi ya. Ini siklus akuntansi ini pasti akan ditanya gitu ya. Seperti apa prosesnya gitu. Dan ini seorang accounting harus paham gitu. Walaupun saya katakan tadi kalau kita berbicara di sistem ini tidak akan digunakan ya. Kalau manual selain kita membuat buku jurnalnya, kita membuat ada juga buku besarnya gitu ya. Nanti timbul neraca saldonya semua kita buat. Tapi untuk sekarang ini orang sudah mulai meninggalkan namanya manual gitu ya. Sudah mulai meninggalkan manual. Mereka sudah berbicara sistem gitu ya. Jadi semua menggunakan aplikasi gitu. Jadi sekarang kita untuk menemukan aplikasi accounting untuk UMKM saja sudah ada di di Google gitu ya, di aplikasi Play Store-nya. Sudah ada untuk yang bentuk keuangan sederhana, bahkan ditawarkan kalau kita membuka Google Facebook biasanya itu ya, ada tawaran-tawaran untuk aplikasi akuntansi sederhana bagi UMKM. Ya, sampai segitu sehingga memang ke depan semua menggunakan aplikasi, jadi sudah tidak ada sistem yang manual gitu. Baik, dengan laporan keuangan gitu ya. Seperti tadi saya katakan tadi kita akan lebih banyak berbicara tentang neraca gitu. Saya harus kembali merefreshing dulu ya tentang neraca lagi ya. Jadi tentang neraca ini adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan ya, yang menunjukkan kekayaan gitu ya, aset yang tadi sebelah kiri, ya kemudian yang sebelah kanan ya, sebelah kirinya adalah pasika yang berisi daripada hutang dan modal gitu ya. Kali ini saya ya supaya kalian paham nanti ketika saya memberikan lanjutan akuntansi keuangan lebih paham. Jadi lagi sekali inilah secara sederhana ya pemahaman kita tentang neraca atau laporan posisi keuangan gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah aset ya. Yang hutang dan modal. Lagi sekali sebelah kiri ini gitu kan, ada yang bahasanya aktif lancar, aktif tetap, ada yang bahasanya harta ya, harta lancar, harta tetap gitu ya. Itu ya boleh saja digunakan gitu ya, boleh saja digunakan bahasanya harta lancar atau aktif lancar, aktif tetap, aset lancar atau aset tetap, silahkan tidak masalah gitu ya. Masalah itu sama pemahamannya. Tapi yang biasa umum digunakan sekarang itu adalah aset ya. Yang sekarang digunakan adalah bahasanya aset. Jadi aset lancar, aset ini sudah umum digunakan sekarang di perusahaan, di sektor publik juga bahasanya menggunakan aset gitu ya. Aset piutang dan lain-lain, tetapi kendaraan, mesin, bangunan, tanah di sebelah itu ada hutang plus modal ya. Seperti yang saya katakan bahwa yang sebelah kanan kiri, kanan aja saya bilangnya, hutang dan modal tempat uang, tempat perusahaan menaruh uangnya ceritanya ya dalam posisi neraca ini ya. Hutangnya berapa, menaruh uangnya di sebelah kanan ya, di hutang sama modal. Uang yang didapat itu dari mana? Dari hutang dan modal. Sebelah kirinya realisasinya, mana hutang sama modal ini dibawa gitu ya, bahasa sederhananya ada di sebelah kiri ya. Jadi
namanya hutang modal itu dibawa kemana? Mungkin kita meminjamkan dalam bentuk piutang mungkin ya, atau membeli dalam persediaan gitu ya, atau mungkin membeli untuk kendaraan, membeli mesin, membeli bangunan, ya, itu ada di sebelah kiri ya. Jadi masuk mungkin sisa dari uang yang ada itu kemana larinya sisanya? Mungkin dia taruh di kas gitu ya. Itu ini bahasa sederhana. Inilah hutang dan apa sebelah kanan hutang modal itu tempat menaruh uang. Nah, sebelah kanan sebelah kirinya tempat realisasi kemana-kemana utama modal ini digunakan gitu ya, sehingga dari neraca ini akan timbul persamaan. Dari sekali ini adalah aset sama dengan modal gitu ya. Jadi harus sama ya, aset hutang dan modal di sini harus sama dengan jumlah asetnya. Lagi sekali uang yang ada sebelah kanan ini adalah dan kemana larinya uang yang 10 juta ini ya sebelah kiri. Harus sama ya totalnya, aset sama dengan hutang plus modal. Makanya neraca ini memberikan presentasi persamaan akuntansi ya, sama dengan aset sama dengan hutang plus modal. Nah, yang ini jangan sampai kalian lupa ya, aset sama dengan hutang plus modal. Jadi aset plus hutang modal ini dilihat dari neraca ya. Jadi aset di sini sama dengan hutang tambah modal. Ya, ini kalian harus pahami dulu esensial dari neraca gitu ya, supaya nanti saya akan lebih mudah juga untuk memberikan penjelasan tentang yang sebelah kanannya hutang plus modal. Tapi yang jelas kalian harus memahami dulu tentang laporan posisi keuangan dan neraca. Ini saya tulis neraca atau laporan posisi keuangan. Memang ada dua yang digunakan ya. Istilah itu neraca atau laporan posisi kan sama saja ya. Menggunakan laporan posisi keuangan juga tidak masalah. Karena sekarang ini sudah neraca walaupun di sektor di pemerintah itu masih menggunakannya. Tapi kalau di sektor publik yang lain menggunakan laporan posisi keuangan termasuk perusahaan sudah menggunakan bahasa laporan posisi keuangan ya, bukan neraca, tapi karena neracanya sudah dulu ya, adanya biasanya masih digunakan, tapi beberapa perusahaan sudah mulai menghilangkan istilah neraca ya, menggunakan laporan posisi keuangan. Itu masalah mau menggunakan istilah neraca, mau menggunakan istilah laporan posisi keuangan, masalah gitu. Yang penting bahwa neraca atau laporan posisi adalah laporan posisi keuangan ini adalah untuk menggambarkan kekayaan perusahaan gitu ya. Selanjutnya ini ya, kemarin sudah saya di akuntansi keuangan 1 juga sudah saya berikan sebenarnya, tapi ini lagi sekali ini saya untuk merefreshing saja. Jadi klasifikasi aset gitu ya. Jadi ada aset itu ya, ada aset lancar, ada aset tetap gitu ya. Aset lancar itu ya sebenarnya kas, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan, surat biaya. Ya ini kemarin sudah kita bicarakan di di akuntansi keuangan 1 gitu ya. Akuntansi keuangan 1. Kemudian aset lancar, itu ada di sana ada investasi jangka panjang, saham. Kemudian ada aset tanah, mesin, bangunan, gedung ya. Ada aset tetap berwujud ya, goodwill, lisensi, hak merek paten gitu ya, seperti ini. Karena gini kan sering jadi pertanyaan, apakah perusahaan itu ya hal-hal ini ya kalau di dalam neraca itu ya semua aset ini surat ini harus dicantumkan semua kan gitu. Mungkin kalau saya tanya kepada di dalam neraca urutan surat berharga, piutang wesel, persediaan, kemudian aset tetap, mesin, bangunan, barang inventasi, aset tetap berwujud goodwill, lisensi, hak ini harus dicantumkan semua tidak dalam neraca. Kalau saya tanya harus dicantumkan apa tidak gitu. Ada bisa jawab enggak? Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Suaranya putus-putus soalnya. Ya.
pertanyaan saya, apakah ini kan ada urutannya ya, aset lancar, aset tetap ya. Aset lancar ini ya atas suatu harga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang wesel gitu ya. Terus bersokot biaya, terus kemudian investasi jangka panjang, saham perusahaan, kemudian aset tetap tanah, mesin, bangunan, gedung kendaraan, aset tetap tidak berwujud, goodwill, lisensi, hak paten, merek dan lain. Apakah ini harus semua dicantumkan kalau kita buat neraca? Apa namanya boleh apa harus dicantumkan semua apa tidak gitu di bagian aset nih yang semua tadi seperti ini suatu harga terus piutang kemudian investasi jangka panjang aset tetap tanah mesin aset wujud goodwill lisensi itu apakah semuanya kalau kita mau apa namanya mempunyai perusahaan apakah semuanya kita taruh di aset di apa bagian kiri apa tidak. Kalau yang aset tetap tidak berwujud, Pak, susah dicatatnya karena dia tidak ada wujudnya. Nah, artinya kalau kalian membuat sebuah perusahaan atau membuat apa namanya semacam lembaga gitu atau lembaga dagang atau usaha dagang gitu, apakah semua apa namanya komponen-komponen ini dicantumkan apa tidak gitu? Dicantumkan, Pak. Wajib dicantumkan apa tidak semua ini? Rata, suatu harga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan, persekot biaya, saham perusahaan, obligasi, aset tanah, mesin, bangunan, pabrik, aset wujud, lisensi. Nah, apakah semuanya harus dicantumkan atau tidak? Kalau untuk catatan pribadi perusahaan, menurut saya sih dicantumkan coba. Kan ya gitu. Ya. Yang lain? Yang perempuan. Dicantumin semua, Pak. Ya? Karena dia nanti pakai COA, Pak. Chart of account. Oke, enggak apa-apa ya, oke. Oke, enggak apa-apa. Kalau orangnya enggak paham keuangan, COA pusing nanti COA itu apa gitu. Berarti tadi yang siapa yang Adam yang mengatakan COA ya, berarti dia Bukan, sudah Pak, bukan. ya? Siapa tadi? Nggak Ya. tahu. Wira, Pak. Bukan Sawira. Oh, Wira Ya, itu. kalau orang udah ngomong bahasa COA ya, COA itu ya itu adalah orang yang sudah mulai apa biasanya bekerja di accounting ya, di accounting gitu. Nah, COA itu biasanya itu. Saya karena kan saya bekerja di accounting, saya juga paham dengan COA itu. Baik, yang perempuan, apakah tadi pertanyaannya apakah tadi komponen-komponen itu ketika kalian mendirikan apa namanya perusahaan gitu ya, apakah semua harus dicantumkan apa tidak gitu? Apa ini ya? Ratna, ayo siapa? Salah satu perempuan bisa jawab. Nimade Dwi, Erani, Sri Wulandari, Nurdiana, Anggun. Ayo siapa salah satu siapa menjawab? Bisa di apa namanya harus dicatat semua apa tidak? Atau yang laki siapa yang coba satu aja? Ya, saya sistem daring ini saya agak susah gitu. Mana yang apa namanya, mana mahasiswa yang itu ya. Biasanya kalau saya tatap muka saya langsung tunjuk aja biasanya gitu. Tapi kalau daring ini agak susah saya apakah mahasiswanya ada apa tidak kan gitu. Ya baik. Namanya pembuatan neraca ini ya tergantung pada kebutuhan lembaga ya. Jadi kalau kebutuhan lembaganya kecil gitu, usaha untuk UMKM gitu, ya tidak usah ya mencantumkan semua ya, berdasarkan kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya yang ada cuma ada kas persediaan ya udah cukup aset aja kas persediaan. Kalau misalnya setelah cuma ada mesin dan bangunan tanah ya udah ya tidak apa yang aset
berujuk tidak ada ya nggak usah dicantumkan gitu ya. Berdasarkan apa yang ada di perusahaan itu. Kalau misalnya transaksinya cuma ada kas gitu ya, tidak ada piutang, tidak ada persediaan, ya udah aset lancarnya cuma kas gitu ya. Kalau aset tetapnya tidak ada, ya udah nggak usah dicantumkan aset tetapnya. Yang ada aset di aset lancar cuma ada kas. Ya, jadi pembuatan neraca ini berdasarkan kebutuhan lembaga gitu ya. Jadi tidak semua dicantumkan gitu ya. Jadi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di transaksi di lembaga tersebut gitu ya. Lagi sekali kalau walaupun perusahaan, tapi kalau misalnya belum ada tidak ada transaksi ya, obligasi, saham, mesin-mesin tidak ada, ya udah apa yang ada kan itu. Misalnya kalau dia punya utang wesel, utang dagang, persediaan itu ya udah itu saja yang dicantumkan ya di bagian aset lancar gitu. Kalau misalnya di aset tetapnya tidak ada apa-apa yang bisa dicantumkan di aset tetapnya itu. Kalau misalnya dia punya kendaraan ya udah cukup kendaraan saja yang dicantumkan. Ya, memang harus kendaraan perusahaan ya, bukan kendaraan pribadi gitu. Karena memang akan berbeda kendaraan pribadi yang kemudian dititipkan di perusahaan. Kadang-kadang kan di perusahaan yang pribadi itu ya, kadang-kadang sifatnya curang gitu ya, pemiliknya untuk bisa menambahkan kekayaan perusahaan dia masukkan kendaraan pribadi yang seperti itu gitu. Kalau kita mau menampilkan di pihak eksternal itu apapun kekayaan itu perusahaan supaya dia bisa bagus itu ya akan ditampilkan itu tanah-tanah yang mungkin milik pribadi gitu ya, karena pingin misalnya orang lain bisa berinvestasi ke perusahaannya, mungkin tanah pribadinya akan dimasukkan ke dalam perusahaan gitu. Nah, yang tidak sekali memang neraca ini adalah nasihatnya kebutuhan lembaga ya, jadi tidak semua harus dicantumkan ya komponen-komponen ini gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan saja gitu. Jadi kalau misalnya dari punya kas, ya udah kasnya saja so yang harus dicantumkan di aset lancar gitu. Modal bahwa yang aset hutang modalnya hilang gitu ya. Hutang ini harus ada, modal ini harus ada gitu. Nanti masalah hutang itu rinciannya apa itu kan masalah saja ya. Misalnya hutang bank, hutang wesel gitu. Bukan, tapi yang jelas 3 komponen ini neraca harus ada. Aset, hutang, dan modal. Jangan sampai hilang neraca itu. Lagi saya jangan sampai hilang komponen neraca itu. Aset sebelah kiri, hutang, dan modal gitu ya. Jadi aset itu bisa jadi mungkin punya saja tidak masalah gitu ya. Saja masalah yang penting nanti kas di sini berarti di sini di sebelah kanan cuma hutang modal gitu ya. Misalnya kalau modalnya 5 juta, hutangnya 5 juta, 10 juta, berarti kasnya 10 juta. Jadi kita prinsip yang intinya aset, hutang plus modal ini jangan sampai hilang di neraca. Itu intinya. Masalah rincian dari aset, rincian dari hutang dan modal itu adalah masalah teknis dari sebuah neraca gitu. Yang penting aset dan modal ini jangan sampai hilang di laporan posisi keuangan gitu. Jadi lagi sekali tidak semua harus dicantumkan ya komponen dari aset tersebut gitu ya. Tapi wujud ini biasanya kan memang umumnya ini adalah perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sifatnya konsultan gitu, kemudian aset wujud. Kalau jadi sih lembaga-lembaga kecil juga mempunyai aset agak langka gitu ya. Umumnya memang aset berwujudnya perusahaan-perusahaan besar yang ada gitu. Ya, jadi sekali memang saya katakan itu adalah berdasarkan kebutuhan lembaga. Nah, ini di bagian hutang akan kita di keuangan 2. Jadi di bagian hutang itu ada yang membahasakan hutang, ada yang membahasakan hutang gitu ya. Tidak masalah gitu ya. Istilah ini hutang ya sama hutang gitu. Jadi, bahasa hutang itu biasa aja mengambil di sebelah aset bahasa piutang gitu ya, piutang gitu. Jadi biasanya kalau kebalikannya kalau piutang ya utang gitu. Tapi umumnya yang dari dulu gitu ya bahasanya adalah hutang gitu. Hutang gitu ya. Hutang atau liabilitas terserah ya. Yang penting intinya sama saja pemahamannya gitu. Jadi hutang adalah semua kewajiban
keuangan perusahaan. Ya, jadi ini kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana bagi perusahaan yang berasal dari kreditor. Jadi hutangnya sumber dana ya. Jadi hutangnya adalah sumber dana. Jadi hutang ini ada yang hutang lancar juga ya, hutang jangka pendek gitu ya. Hutang lancar atau hutang jangka pendek yaitu yang pengertian ini lagi sekali ya, ingat bahwa itu adalah kewajiban pihak lain yang pembayarnya kurang dari 1 tahun gitu ya. Itu adalah jangka pendek ya. Jadi semua kaitan dengan hutang jangka pendek itu di bawah 1 tahun masa pembayarannya gitu ya. Jadi kelompok hutang lancarnya adalah hutang dagang, misalnya hutang wesel, hutang pajak, itu yang biaya harus dibayar, hutang jangka panjang yang segala jatuh tempo, penghasilan diterima di muka gitu ya. Walaupun ada istilah ini ya, biaya yang masih harus dibayar ini bukan berarti ini masuk di neraca rugi laba ya. Biasanya ada dasar biaya, tapi sebenarnya ada hutang gitu ya. Tapi ini yang kita pelajari. Itu juga karena penghasilan gitu ya. Penghasilan kenapa kok itu di hutang? Nah, tidak semua ya penghasilan itu akan menjadi rugi laba. Ada juga penghasilan yang ditaruh di hutang. Itu namanya penghasilan diterima di gitu ya. Ya ini nanti komponen-komponen ini yang akan kita bedah gitu ya. Hutang dagang itu seperti apa, hutang wesel itu seperti apa, biaya yang harus dibayar itu seperti apa gitu ya. Jangka yang jatuh tempo seperti apa, penghasilan diterima muka itu seperti apa. Nah, itu yang akan yang kita akan bahas gitu, sehingga pemahaman kalian tentang hutang gitu ya, masing-masing secara teoritas gitu kalian paham, nanti termasuk hitung-hitungan nanti ya. Makanya nanti kalian juga mempersiapkan semacam buku ya, sebagai orek-orekan, catatan lah gitu ya. Mungkin nanti saya akan kirim slide-nya untuk ininya, tapi minimal apa yang saya berikan gitu ya, yang saya paparkan dalam bentuk slide ini, kalian pahami dulu gitu ya. Kalau sudah paham itu kan enak, ketika kalian membuka slide ini kan kalian sudah paham gitu. Tapi untuk lebih memahami biasanya mahasiswa kan atau siapapun gitu kan membuat catatan sendiri kan gitu. Ketika saya menerangkan bahwa misalnya ini dapat dari mana, dapat tadi, dia sudah punya catatan sendiri gitu. Karena kan namanya saya presentasikan sifatnya umum ya. Ada hal-hal mungkin yang harus mahasiswa mencatat sendiri itu. Oh ya, ini komponen ini dapatnya dari mana gitu, seperti itu kan. Kalau saya kan kadang-kadang memberikan secara umum saja perhitungan seperti itu. Nanti ada catatan ya yang tidak mungkin saya paparkan di slide gitu, dan itu yang harus kalian pahami itu ya. Nanti hal-hal yang tidak tercantum di slide itu kalian bisa melihat di catatan kalian atau catatan buku ya untuk akuntansi keuangan. Ya mungkin nanti juga yang saya harus kasih tugas pada saat ini yang harus kalian unggah ya. Saya tahu gitu ya siapa yang mengirim tugas pada saat gitu ya. Jadi susah saya membuat tugas gitu. Yang penting mungkin satu kalimat gitu, kalian bisa saya teknisnya seperti apa mengirimnya, apakah lewat e-kampus ya, tapi sedikit terkirim ya tugasnya gitu. Nah, mungkin di akhir-akhir saya memberikan presentasi gitu, mungkin ada tugas-tugas sedikit ya, tapi yang penting kalian memahami dan kalian mengirimnya ke saya gitu, seperti itu. Itu yang hutang lancar. Yang kemudian nanti ada juga hutang jangka panjang gitu ya, yang namanya hutang jangka panjang, kewajiban perusahaan yang jangka waktunya pembayaran masih lebih dari 1 tahun ya, kalau pengertian hutang jangka panjang ya. Jadi pembayarannya lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, seperti contohnya adalah hutang obligasi, hutang hipotek, pinjaman jangka panjang lainnya gitu ya. Ini yang kita coba bahas gitu ya. Kemudian setelah hutang ya, kita akan bicara tentang
modal atau liabilitas ada atau atau ekuitas modal gitu ya. Biasanya bahasa yang digunakan di laporan keuangan ekuitas gitu ya. Modal ini sudah mulai jarang digunakan bahasanya, tapi karena ini adalah modal ini bahasa yang lama yang dulu ya gitu ya. Tapi orang sering paling mudah dipahami adalah modal gitu ya. Tapi yang sekarang digunakan adalah bahasanya ekuitas ya, bukan modal. Jadi ekuitas. Kalau kalian ngisi di perpajakan itu ya, kalau kalian lihat di perpajakan tidak ada istilah bahasa modal ya. Itu bahasanya ekuitas gitu. Jadi ekuitas adalah modal gitu ya. Seperti itu. Jadi ini bahasa itu yang biasanya digunakan yang untuk yang sekarang ya, itu istilah modal itu. Nah, nanti ekuitas ini kalau berbeda-beda ya. Kalau perusahaan itu kan namanya saham ya, ekuitasnya atau modalnya gitu. Kalau di beda lagi gitu ya, karena modalnya. Nanti kalau di publik namanya kalau di yayasan nanti kan melihat bagaimana bentuk ekuitas dari yayasan ya, nanti di sektor publik, karena saya juga ngajar kalian ya, akan beda modal di yayasan sama modal di perusahaan sama modal di koperasi gitu ya. Beda dia model-modalnya. Kalau di perusahaan itu pasti modalnya namanya saham gitu ya. Saham modalnya. Kalau di koperasi itu apa? Kalau di koperasi itu apa nama istilah modalnya? Ada yang tahu enggak? Modal koperasi itu apa? Simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib. Oh iya, ini pasti kerja di sana ya. Baik, Uswatun kerja di koperasi enggak? Pernah mata kuliah itu, Pak. Ya? Pernah mata kuliah itu, Pak. Oh iya, ya, akuntansi koperasi. Ya, kalau yang sudah menempuh mata kuliah koperasi pasti tahu ya. Jadi modal yang di koperasi itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, itu yang menjadi modalnya ya. Jadi koperasi itu tidak boleh mengistilahkan saham. Dulu pernah di koperasi itu tahun berapa itu, cuma jangka waktunya tidak nyampe 6 bulan waktu itu, mencoba-coba pemerintah membuat aturan bahwa jadi koperasi itu tidak saja modalnya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ya, tapi harus berkembang dalam bentuk saham gitu. Baru keluar aturannya oleh pemerintah setelah 3 bulan 6 bulan diprotes gitu. Diprotes itu oleh koperasi. Itu kan tidak sejalan itu. Koperasi itu dengan undang-undang nomor 33 ya, pasal 33 bahwa lupa saya pasal undang-undang 45 tahun pasal 33 itu. Jadi bertentangan dengan itu gitu. Sehingga balik lagi dia ya. Model-modalnya tetap menggunakan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi kan saham itu memang untuk perusahaan-perusahaan ya gitu ya. Jadi kan istilahnya kalau saham itu kalau semakin besar orang mempunyai saham gitu ya, semakin besar dia mengendalikan perusahaan itu. Bayangkan kalau di koperasi semakin besar dia punya saham di koperasi itu akan semakin mendominasi dia koperasi tersebut. Nah, itu yang tidak mau di koperasi tersebut. Makanya istilah simpan pokok, simpan wajib itu itulah semuanya rata gitu ya, yang mempunyai modal di sana gitu. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang rendah gitu. Semuanya sama gitu dengan ada istilahnya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela gitu. Itu kenapa makanya saham itu tidak digunakan di koperasi, itu dihapus lagi aturan undang-undangnya seperti itu. Ya. Tapi yang akan kita bahas di di akuntansi keuangan itu bukan modalnya yayasan atau modalnya koperasi gitu. Karena memang akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan 1 itu memang khusus untuk perusahaan gitu ya. Jadi khusus untuk perusahaan. Nanti untuk yang lain ada khusus pembahasannya ya di sektor publik ya, untuk yang yayasan. Jadi kalau koperasi ada sendiri ya mata kuliahnya koperasi gitu. Yang
bicara tentang perusahaannya. Ya, sudah paham ya, walaupun your internet connection. Tidak apa-apa, saya ulang saja. Jadi lagi sekali bahwa neraca itu ada dua ya, jadi bentuk rekening sama bentuk laporan ya. Sekali kalau bentuk rekening itu adalah sebelah kiri sebelah kanan ya, artinya yang aktiva lancar sebelah kiri, yang hutang plus modal itu adalah sebelah kanan gitu ya. Tapi kalau bentuk laporan itu yang aktiva lancar di sebelah atas, yang hutang lancar plus modal itu sebelah bawah gitu ya. Itu model baca gitu. Ini seperti saya katakan, kenapa membedakan ini? Gitu. Biasanya kalau yang sifatnya model rekening itu kalau transaksinya tidak banyak gitu ya, tidak banyak artinya cuannya itu tadi bahasa di temannya tadi, cuannya apa namanya, cuannya of account, nama-nama akunnya ya, nama-nama akunnya, coba itu nama-nama akunnya kalau tidak terlalu banyak gitu ya, ya udah cukup dengan menggunakan ya sebelah kiri sebelah kanan. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan gitu ya, sebelah kiri sebelah kanan, perusahaan atau lembaga-lembaga kecil gitu ya, UKM itu menggunakan bentuk rekening gitu. Tapi kalau misalnya banyak ya, atau akun ininya banyak gitu ya, mau tidak mau dia menggunakan bentuk laporan gitu ya. Menggunakan ini cukup panjang dia gitu ya, panjang sekali kalau dia menggunakan cuannya banyak gitu. Kayak di contohnya kayak di apa namanya pemerintah gitu ya, itu kas saja itu bisa misalnya kas itu kodenya subnya apa namanya subnya 01, nanti di bawahnya ada kas daerah, kas ini itu ya banyak sekali kas gitu. Jadi cuannya 01, kas daerah 0111, kas di mana misalnya 01, 02, 0, nah itu jadi panjang ke bawah gitu ya. Bisa juga piutang itu bukan satu ya, piutang di banyak gitu, akan menjadi panjang ke bawah gitu, sehingga harus membutuhkan bentuk apa namanya neraca, bentuk laporan gitu. Jadi kalau dia menggunakan bentuk rekening ini tidak apa namanya, tidak khususnya untuk membaca laporan keuangan. Misalnya kan untuk orang melihat laporan keuangan kan harus mudah ya, jangan sampai menyulitkan gitu. Jangan sampai apa namanya kali punya cuannya banyak gitu, kita buat seperti ini. Jadi kita melihat lagi apa namanya yang seperti apa yang ke bawahnya gitu. Jadi mau tidak mau ya harus dibuat laporan itu. Misalnya memang hilang suaranya Pak. Halo? Ya. Udah Pak, udah. Ini memang apa namanya resiko ya, resiko untuk apa kalau kita menggunakan daring. Ya mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini kayaknya kita akan mulai menggunakan tatap muka ya, tatap muka dan mudah-mudahan setelah Lebaran atau setelah apa gitu ya, atau belum masuk puasa apa gitu. Tapi yang jelas bagi saya sebenarnya lebih senang saya tatap muka gitu ya, supaya karena modal tatap muka ini saya lebih paham gitu ya, apa namanya ke kalian gitu ya, artinya memahami kalian itu dari segi pemahaman, maksud saya apakah kalian paham, ada yang paham apa benar-benar paham, ada yang tidak paham, seperti itu yang saya harapkan. Jadi ya apa namanya, ini pengantar sekali, ini pengantar daripada apa untuk kaitan dengan akuntansi keuangan 2, kaitan dengan hutang. Jadi minggu depan kita sudah mulai berkotak-katik dengan angka gitu ya, karena bagaimanapun juga yang lebih banyak kaitan dengan perhitungannya ya. Kalau teori kalian bisa pelajari gitu ya. Nah, plus cara menghitungnya itu yang paling penting kan gitu. Jadi bukan sekedar teori, tapi bagaimana nanti seperti hutang itu pengakuannya seperti apa, terus pencatatannya seperti apa, itu yang paling penting kan seperti itu. Kalau teori gampang gitu. Kalian tinggal Google saja istilah pengetahuan, misalnya ada pemahamannya. Tapi penghitungannya seperti apa, walaupun di Google juga ada, tapi jelas kita harus pahami secara bersama-sama ya.
hutang, baik itu hutang jangka panjang, hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, modal itu seperti apa gitu. Saya pikir, ini dulu ya sebagai pengantar di akuntansi keuangan 2. Lagi sekali ini menjadi bahan dasar kalian untuk nanti ketika saya sudah mempresentasikan untuk dalam hal hitungan, ada yang lebih mudah memahaminya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang harus didiskusikan sebelum saya absen. Silakan, kalau tidak ada, silakan dibuka videonya ya. Saya mau absen. Tiga dua. Coba dibuka semuanya. Ya. Ya, ya. Nah, ini ya. 1 3 2 1 sampai 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Semua. Oke, siapa yang belum nih tadi? Ratna sudah. Alpina, Niwayan Putri. Oke. Niwayan Putri. Niwayan Putri. Sukmawati. Dharma Sukmawati. Niwayan Putri. Hilang dia. Oke, saya pikir sudah saya absen dan karena sudah saya foto juga ya. Baik, terima kasih ya atas kehadiran kalian. Ya. Lagi sekali mudah-mudahan kita bisa tatap muka langsung ya supaya saya lebih tahu tentang pemahaman kalian. Tapi yang penting bagi saya kalian tetap sehat semua ya. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, untuk lebih bagaimana kita memahami, kita tidak bisa memaksakan kepada diri kita ya. Kita serahkan kepada yang Maha Kuasa gitu ya. Kita berdoa terus ya supaya kita diberikan pemahaman dan kita diberikan tetap kesehatan sampai dengan sekarang ini. Demikian ya, saya pikir saya tutup dan saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.